Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Rawan pada mata kuliah praktek kerja bangku. Pada kesempatan hari ini kita sudah sampai pada minggu ke-8. Kalau pada mata kuliah teori, minggu ke-8 itu adalah ujian tengah semester atau UTS. Karena sifat mata kuliah ini adalah praktek, maka kita tidak ada UTS tapi nanti kita penilaian produk. Dari mana ya? Dari hasil 3 kali Anda praktek di bengkel FTUM. Dan ini seperti saya jelaskan bahwa praktek kita itu sudah memenuhi 25%, ya. 25% praktek, sehingga tidak dilakukan praktek lagi sampai nanti akhir semester, ya. Jadi kemarin juga ada yang tanya kepada saya, Pak, apakah minggu depan praktek? Kalau tidak praktek saya mau pulang. Saya sudah jelaskan di minggu kemarin bahwa praktek kita sudah memenuhi yang 25%, dan ini juga mendekati bulan puasa, sehingga waktu untuk belajar online dan belajar materi tersebut bisa untuk kita fokus juga di mendekati bulan puasa tersebut. Baik, materi ke-8 kita itu berkenaan dengan tab dan senai. Mungkin praktek Anda belum sampai pada tab dan senai kemarin itu, ya. Karena waktunya sangat terbatas sekali. 3 kali praktek atau 25% itu juga tidak maksimal kalau menurut saya, tapi bagaimanapun juga itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menghindari kerumunan, ya, kerumunan dan keamanan dan kesehatan, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Baik, langsung saja kita fokus ke materinya tentang tab dan senai. Oke. Cara menggunakan tab tangan. Pertama, bor lubang dengan diameter yang sesuai dengan tab yang akan dipakai. Masukkan tab ke-1 ke dalam lubang tersebut, lalu diputar tangkai tabnya searah jarum jam ke kanan untuk ulir kanan dan tekanan ringan. Setiap kali putaran dibalikkan arahnya supaya tatal atau beram putus. Jaga selalu agar kedudukan tetap satu sumbu dengan lubang bor. Lumasi dengan minyak pelumas setelah tab ke-1, ganti dengan tab kedua, kemudian terakhir tab ketiga. Jadi tab itu membuat lubang, ya, membuat lubang pada diameter yang menggunakan alat disebut dengan tab tangan. Oke, seperti ini tabnya. Jadi kita membuat lubang tab, lubang dalam, ya, membuat mur lubangnya dengan 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Oke, nah ini adalah contoh posisi salah. Contoh posisi yang salah seperti ini. Terus apa lagi? Oke, sekarang sebelum membuat tab, ya, sebelum membuat tab, maka kita harus tahu benda yang akan dibor itu memakai mata bor berapa, mata bornya berapa. Jadi kita gunakan rumus bahwa D sama dengan D aksen dikurangi 1,0825 dibagi N. Jadi D itu garis tengah bor, jadi garis tengah bornya itu D-nya berapa, terus D aksen itu garis tengah tab. Garis tengah tabnya berapa, terus dikurangi 1, ya, N itu banyaknya ulir tiap inch, jadi gunakan rumus itu supaya nanti ketika kita mengebor itu ukurannya pas, gitu, ya. Contoh, akan dibuat ulir pada sebuah benda dengan tab setengah in
yang berulir 12 tiap inci, maka besar bor yang digunakan untuk melubangi benda tersebut adalah jadi ada W setengah in 12 width watt, itu artinya bahwa ukuran dari tap itu adalah setengah in, kemudian ulirnya step in itu 12 dengan ulirnya width watt, seperti itu. Jawab, D sama dengan D aksen 1 kali 1,0825 dibagi N. D sama dengan 0,5 kali 1,0825, karena setengah in maka ini terusnya 0,5 gitu ya, dibagi setiap incinya 12, ketemu 0,5 dikurangi 0,0902 in, hasilnya 0,4095 inch ya. Oke, 0,4095 itu kali apa itu milimeter, jadikan milimeter, sehingga dikali 25,4 hasilnya 10,4 mm atau kurang lebih 10,5 mm. Jadi ini adalah mata bor ya, mata bor yang akan digunakan ukurannya adalah 10,5 mm. Untuk ulir metris ya, untuk menentukan diameter bor pada ulir metris, kalau yang tadi itu adalah ulir width watt, sekarang ke ulir metris dihitung sebagai berikut. D itu diameter bor sama dengan D aksen diameter tap dikurangi K, jarak kisar milimeter. Oke, ulir metris itu contoh sudut puncak ulir 60 derajat, satuannya milimeter, contoh M12 kali 1,5. Nah ini kalau M12,5 berarti dia sifatnya ulir metris. Kalau W tadi itu berarti sifat ulirnya adalah width watt. Contoh, satu lubang akan ditap ukuran 12 kali 1,5. Berapa diameter bor yang dipakai untuk melubangi benda tersebut? Gunakan rumus D aksen 12 mm K 1,5. D yang ditanyakan itu diameter lubangnya. D sama dengan D aksen dikurangi K, ketemunya 12 dikurangi 1,5, 10,5 mm. Ini kemudian tap, ini contoh mengetap ya, contoh mengetap seperti ini bentuknya. Terus cara menggunakan sene, kalau tadi tap, kalian sekarang ke sene. Siapkan diameter poros sama dengan diameter nominal ulir yang akan dibuat pinggul atau chamfer, ujung poros yang akan disene. Tempelkan sisi tirus sene pada ujung poros yang telah dipinggul tersebut, lalu putar tangkai tersebut, lalu sambil sedikit ditekan tangkainya, putar tangkai tersebut searah atau berlawanan arah jarum jam sesuai dengan macam ulir kiri atau kanan, lumasi dengan minyak pelumas. Oke, nah, jadi kalau tap tadi itu adalah membuat apa itu baut ya, lubang baut. Tapi kalau sene ini kalau yang tap tadi itu adalah membuat apa itu lubang tap itu membuat lubang mur ya, lubang mur. Kalau sene ini adalah membuat ulir pada baut ya, ulir pada baut. Oke, ini adalah contoh membuat senenya, contoh menyenainya. Oke, caranya menggunakan alat-alat pemeriksa, cara menggunakan siku-siku atau siku-siku kombinasi. Ada kalanya jika kita itu bekerja menggunakan siku-siku, garis siku-siku ya. Tempelkan siku-siku blok rapat pada bidang patokan, kemudian tempelkan daun sikunya pada permukaan bidang yang akan diperiksa, kesikuan maupun kertaannya. Arahkan benda kerja dan siku-siku tersebut melawan arah cahaya. Bila masih nampak ada bekas cahaya di antara bidang benda kerja dengan siku-siku, berarti bidang tersebut belum siku terhadap bidang patokan atau belum rata. Oke, jadi ini contoh tidak serius ya. Oke, ini contoh memeriksa kesikuan dengan siku. Ini ada benda kerja, kemudian menggunakan pakai siku. Nah, nanti kalau tempelkan ini apa itu bidang siku yang blok ini harus merata dengan benda-benda kerjanya.
Kemudian yang bagian atas juga saya harus rata dengan bidang siku yang atas. Oke. Ini contoh lagi juga memeriksa siku dengan siku rambut. Oke. Ada siku rambut. Cara menggunakan busur derajat. Oke, ini jadi ini ada busur derajat berapa untuk mengetahui sudut dari satu benda kerja tersebut. Bisa menggunakan ini. Oke. Terus berikutnya untuk evaluasinya ada 10 ya. 3 itu saya bahas di sini, yang 7 nanti bisa Anda lihat di sepejar. Jadi totalnya ada 10. Yang pertama, apa sajakah yang harus dipersiapkan kalau akan membuat ulir luar dan jelaskan prosesnya. Tentukan putaran mesin bor yang sesuai jika diketahui baja dengan CS 30 meter per menit dan diameternya 2 cm. Terus jelaskan RTW 3/4 20 in dan hitung diameter bor yang akan digunakan. Jadi 3 ditambah 7 berarti 10. 10 soal itu sudah ada di sepejar. Oke, ini tidak perlu. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang bisa Bapak saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.